Disinilah peran seorang presiden, di mana presiden yang sangat ingin menemukan vaksin dari virus ini dan menyelamatkan seluruh isi kota, itu bertentangan dengan Kementerian Dalam Negeri, Perdana Menteri, atau Kementerian Luar Negeri yang justru memutuskan untuk menghancurkan kota tersebut. What's up guys? Welcome to my channel. Oke, kali ini gue mau nge-review satu film lagi nih guys, yang menurut gue film ini juga adalah salah satu film yang mirip banget dengan pandemi virus corona yang sedang kita hadapi akhir-akhir ini. Kalau di film sebelumnya gue nge-review tentang film Contagion yang menggambarkan bagaimana virus ini bisa mewabah ke seluruh dunia, dimana cara penularannya ini itu sangat mirip banget dengan pandemi virus corona. Nah, kali ini gue mau ngebahas satu film lagi yang ceritanya juga hampir-hampir mirip dengan virus corona. Ya, masih seputar virus-virus juga. Namun film ini lebih menonjolkan ke sifat asli dari manusia ketika dihadapi di situasi yang sulit saat sebuah virus mengancam keselamatan setiap orang. Simply cannot afford to let 이건 어쩔 수 없는 선택입니다. 우리 미래 잠시만 맡아주세요. 방송 2030초. The Flu. Film ini bercerita tentang sebuah virus H5N1 atau biasanya kita sebut dengan flu burung yang mewabah di sebuah daerah di Korea Selatan bernama Kota Bundang. Pada awal film ini langsung menceritakan sebenarnya dari mana virus ini bermula, di mana virus ini dibawa oleh seorang warga asal Filipina yang dikirim ke Korea Selatan menggunakan kontainer bersama dengan belasan orang lainnya yang bertujuan untuk menjadi imigran gelap di sana. Jadi sebenarnya mereka ke sana itu tujuannya untuk bekerja, namun sebagai imigran gelap. Jadi mereka menggunakan kontainer untuk diseludupkan ke sana. Tapi ternyata salah satu orang yang ada di dalam kontainer itu sedang mengidap virus H5N1 ini atau virus flu burung ini. Dan keadaan berubah setelah peti kemas ini sampai ke Kota Bundang, Korea Selatan, di mana kedua orang kakak beradik yang menjadi kurir untuk membuka kontainer tersebut, untuk membawa orang-orang yang ada di dalam kontainer tersebut, menemukan orang-orang sudah meninggal semua yang ada di dalam kontainer, kecuali satu orang. Jadi di saat mereka membuka kontainer, mereka hanya menemukan mayat-mayat, walaupun ada satu orang yang sebenarnya masih hidup, dan kemudian dibawa oleh mereka, tapi orang itu berhasil kabur, melarikan diri, dan mereka kehilangan orang tersebut. Nah, disinilah awal penyebaran virus H5N1 ini bermula, di mana salah satu dari dua orang tadi itu langsung terkena virus ini. Saat berada di sebuah apotek untuk membeli obat batuk, pria ini menularkan virus ke semua orang yang berada di dalam apotek tersebut. Di mana saat pria ini batuk, virus ini langsung menyebar di udara seperti airborne dan kemudian menulari orang-orang yang berada di dalam apotek tersebut. Seorang pria yang berada di bus, yang adalah seorang dokter di apotek tadi, itu menularkan virus ke semua orang yang ada di dalam bus, di mana jelas dokter ini tertular dari pria tadi. Seorang gadis SMA menularkan virus di dalam kelasnya, di mana jelas diketahui gadis SMA ini tertular virus dari pria tadi di apotek juga. Kemudian seorang anak kecil di taman kanak-kanak menularkan virusnya ke gurunya dan juga ke semua teman-temannya di dalam kelas saat dia batuk-batuk di dalam kelas. Virus ini bereaksi sangat cepat di dalam tubuh manusia, di mana hanya dalam waktu 60 jam saja, seseorang yang terinfeksi dengan virus ini itu bisa langsung meninggal dunia karena terinfeksi virus ini. Seorang pasien pertama yang terinfeksi virus ini, yang bukan lain adalah salah satu orang yang membuka kontainer yang dikirim dari Filipina itu, langsung meninggal dunia saat dibawa ke rumah sakit karena telat penanganan, di mana mungkin pria ini sudah menjalani waktu 60 jam baru dibawa ke rumah sakit, dan akhirnya di rumah sakit itu semua dokter tidak bisa menangani pasien ini. Dan akhirnya pasien ini harus meninggal dunia. Dan kakaknya kemudian membuat kekacauan di rumah sakit setelah tidak bisa menerima bahwa adiknya meninggal. Jadi dia pikir adiknya ini hanya batuk-batuk, dibeli obat di apotek, dan masa dengan waktu yang sangat cepat adiknya ini meninggal gitu. Jadi karena dia nggak terima, dia merasa dokter di rumah sakit ini kayaknya nggak becus gitu, nggak bisa menangani adiknya sehingga adiknya meninggal. Akhirnya dia membuat kekacauan di rumah sakit yang berakibat beberapa dokter juga akhirnya ikut tertular dengan virus ini. Kemudian satu persatu orang mulai berdatangan ke rumah sakit karena tertular oleh virus ini. Jadi orang yang tadi di bus, orang yang tadi di sekolah, semua mulai berdatangan ke rumah sakit karena mengalami reaksi yang sama, batuk-batuk, dan batuknya itu sampai batuk darah gitu. Jadi virus ini benar-benar memang sangat mematikan. Kemudian dalam waktu beberapa jam saja, seluruh kota mulai menunjukkan gejala bahwa
sebagian besar dari masyarakat itu tertular oleh virus ini. Kemudian setelah informasi virus ini mulai menyebar di seluruh kota, akhirnya orang-orang menjadi panik dan mulai menyerbu supermarket-supermarket untuk membeli masker, menjara masker, bahkan menjara barang-barang yang ada di supermarket untuk kebutuhan mereka. Dan wali kota Bundang dan Perdana Menterinya langsung mengambil keputusan cepat untuk mengisolasi kota atau langsung melockdown kota tersebut. Di mana tujuan mereka adalah agar virus ini menetap di kota itu aja. Jangan sampai virus ini menyebar ke kota-kota lain. Keadaan ini menjadi lebih pribadi ketika In-He berusaha untuk menyelamatkan putrinya Mire yang dicurigainya sudah terjangkit virus ini juga. In-He adalah dokter yang bertugas untuk menemukan dari mana asal virus ini dan juga vaksin apa yang bisa menyembuhkan orang-orang dari virus ini. Selama In-He melaksanakan tugasnya sebagai dokter, dia dibantu oleh salah satu regu penyelamat bernama Jigo, di mana Jigo pernah menyelamatkan dirinya dari kecelakaan dan juga menyelamatkan putrinya dari tim tentara Korea yang hampir saja menangkap putrinya karena putrinya ini sempat terdeteksi tertular virus ini juga. Namun bukan hanya kebetulan Jigo ini mau menyelamatkan Mire yang adalah anak dari In-He. Karena sebenarnya Jigo ini sudah jatuh hati kepada In-He. Tapi bukan hanya karena itu, Jigo juga sebenarnya merasa bertanggung jawab karena dia juga merasa dirinya adalah tim penyelamat. Jadi memang tugasnya dia adalah untuk menyelamatkan orang. Kemudian keadaan menjadi semakin genting ketika para elit-elit politik mulai ikut campur dalam wabah virus ini. Di mana orang-orang yang terbukti positif terinfeksi virus ini bukannya dibawa untuk diselamatkan, namun orang-orang ini justru dikumpulkan ke suatu tempat di tengah lapangan itu untuk menjadi kuburan massal. Di mana orang-orang yang sudah terinfeksi ini dibawa ke sana, dibuang ke tengah-tengah, kemudian dibakar oleh mereka. Dan menurut gua ini adalah salah satu adegan yang keji banget gitu ya. Sebuah tindakan kejam yang dilakukan yang menunjukkan keegoisan elit-elit yang memiliki jabatan dan memiliki kepentingannya sendiri di dalam pandemik virus ini. Dan bukan hanya itu, adegan di mana orang-orang ditembak-tembaki saat ingin keluar dari kota. Itu menurut gua adalah salah satu adegan yang kejam juga di dalam film ini. Keadaan menjadi semakin lebih tegang dan mengharukan ketika Mire melentangkan tangannya dan memohon kepada para pasukan bagian depan untuk tidak menembaki ibunya lagi. Di situ menurut gua adalah adegan yang cukup mengharukan, cukup menyedihkan. Bahkan gua agak sedikit mau nangis di adegan itu. Sedih banget lah pokoknya. Disinilah peran seorang presiden, di mana presiden yang sangat ingin menemukan vaksin dari virus ini dan menyelamatkan seluruh isi kota, itu bertentangan dengan Kementerian Dalam Negeri, Perdana Menteri, atau Kementerian Luar Negeri yang justru memutuskan untuk menghancurkan kota tersebut. Mereka memutuskan untuk menyerang kota dengan menggunakan pesawat tempur dan menembaki orang-orang yang terjangkit virus dan bahkan orang-orang yang tidak terjangkit, melumpuhkan mereka semua agar virus ini tidak menyebar ke kota-kota lain. Namun Presiden berhasil mengambil alih dan menggagalkan rencana mereka tersebut. Bahkan Presiden Korea Selatan ini mengatakan bahwa dia bertanggung jawab penuh atas kejadian ini dan bertanggung jawab penuh kepada PBB apabila vaksin yang dia yakini itu tidak bisa menyembuhkan seluruh rakyatnya. Jadi memang benar-benar presiden ini bertanggung jawab penuh atas rakyatnya gitu. Dan menurut gue memang peran presiden ya memang itu. Memang dia harus melindungi rakyatnya apapun yang terjadi. Dan di akhir film ini presiden mengerahkan seluruh tenaga medis dari kota Seoul atau pusat kota dari Korea Selatan ini untuk mengambil sampel vaksin yang berada di tubuh Mire, di mana Mire terbukti sembuh setelah disuntikan vaksin yang sempat didapatkan dari anak kecil asal Filipina yang selamat di dalam kontainer yang berisi mayat tersebut. Dan presiden juga memutuskan untuk merawat seluruh pasien yang tertular virus ini. Dan setelah gue menonton film ini, gue mengambil kesimpulan bahwa film ini sangat layak untuk kita tonton. Dimana film ini memberikan banyak pesan untuk penonton. Gue merekomendasiin banget film ini untuk kalian tonton guys. Apalagi di saat-saat seperti ini, virus corona yang mewabah di negara kita, di seluruh negara di dunia, mungkin film ini juga bisa menjadikan pelajaran untuk kita. Dan mungkin film ini juga bisa membuat masyarakat Indonesia lebih open-minded, lebih terbuka pikirannya, di mana film ini menggambarkan betul bahwa bagaimana seorang presiden itu pasti memikirkan rakyatnya. Terlepas siapapun pilihan kita dulu, yang penting saat ini kita serahkan semua kepada pemerintah. Gue yakin keputusan yang diberikan pemerintah atau presiden, gue yakin itu sudah menjadi keputusan yang terbaik.
Karena pastinya banyak faktor yang sudah dipikirkan sampai pemerintah bisa mengambil keputusan ini. Itu aja sih. Dan buat kalian yang pengen nonton film ini, gue saranin kalian ya beli aja di toko-toko DVD terdekat. Karena di Google Movie udah gue cek, di sana kita nggak bisa nonton, filmnya belum ada. Ya mungkin kalian bisa dapat di toko DVD terdekat, atau kalau kalian mau berusaha mencari situs-situs ilegal yang susah dicari itu, ya silakan kalian cari. Atau kalau nggak salah juga di YouTube juga ada sih yang sempat upload. Kalian coba lihat aja kalau memang belum dihapus sama YouTube ya. Dan thank you for watching this video. Jangan lupa kalian yang belum subscribe channel ini, kalian subscribe dulu guys. Dan jangan lupa kalian tekan tombol loncengnya agar selalu ada notifikasi yang masuk kepada kalian saat gua upload video berikutnya. Jangan lupa like juga dan komen juga di bawah. Dan share juga ke teman-teman kalian yang sekiranya membutuhkan informasi yang sama. Dan akhir kata, sampai ketemu di video selanjutnya. And see you. Dan keadaan pun berubah setelah peti kemas ini sampai ke... Nah, disinilah penyebaran virus Nah, disinilah penyebaran virus H5N1 ini menyebar. Sehingga seisi kelas di sekolahnya itu langsung tertular virus yang dibawa oleh dia, yang dan gue mengambil kesimpulan bahwa film ini sangat-sangat bagus ya. Film ini memberikan banyak pesan kepada